berdasarkan data itu, dia kasih lihat, lu orang negara-negara, lu aja narifin gua, semua produk US yang mau masuk ke negara lu, gua harus bayar pajak gitu kan, atau importir lu harus bayar pajak sehingga barang gua tidak bersaing di negara lu. Nah, atas dasar itu Donald Trump memberikan kebijakan balasan. Ya, caranya gimana? 1, tarif pukul rata universal 10%, dan negara-negara yang memberikan tarif kepada Amerika, dia kasih hampir setengahnya. Jadi kayak Cina 64%, gue balas lu 30%. Kamboja 97%, gue balas lu 45%. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi tarif setiap negara dibeda. Masalahnya Indonesia juga kena. Sekarang produk Indonesia kalau mau ekspor ke US itu kena tarif 32%. Yang artinya semakin berkurang daya beli dari luar negeri. Jadi siap-siap teman-teman yang eksportir, depan gelap bos. Gitu. Nah, sekarang gue mau cerita kenapa Donald Trump membuat kebijakan ini. 1, karena Amerika sudah berapa tahun terakhir itu defisit anggaran berturut-turut. Artinya APBN-nya tuh minus, nombok, cetak duit, ngutang, yang membuat dolar harus dicetak lebih banyak, utang US lebih banyak, inflasi tambah tinggi. Gitu. Jadi Donald Trump pengen mereverse semuanya, dan ini adalah kebijakannya sangat nasionalis iya, tapi akan membuat rakyat tertekan sebenarnya, pasti. Karena sesuatu yang nggak pasti bergejolak itu membuat rakyat ketar-ketir gitu kan di Amerika. Tapi in the long term ya pasti bagus karena industri akan tumbuh. Kalau misalnya harga barang dari luar ini mahal, dari Cina mahal, dari Eropa mahal, itu pasti warga lokalnya akan memutuskan untuk membangun pabrik sendiri, memproduksi sendiri, menjual sendiri di dalam negeri, yang akhirnya membuat peredaran ekonomi dalam negerinya tumbuh. Tapi hal ini kan nggak terjadi hanya dalam waktu 1 bulan, 1 tahun. Untuk membangun sebuah bisnis, sebuah produksi, apalagi kalau pabrik-pabrik besar. Karena yang paling ditekankan dalam Trump ini kan dia pengen industri otomotif USA tumbuh gitu kan. Jadi pasti akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi kemungkinan ekonomi masih nggak jelas nih. Dan ditambah lagi perang di mana-mana. Donald Trump juga kelihatannya suka banget nyenggol negara lain ya. Jadi sehingga yang tadi gue ngomong di awal, sekarang nih kayak semua negara berlomba-lomba menjadi superpower.